Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran anatomi tumbuhan. Dan pada video kali ini kita akan masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut, atau istilah lainnya juga jaringan transport. Sama saja. Ya, dan pada video kali ini kita akan fokus terhadap xilem dan phloem, baik pada tumbuhan dikotil, monokotil, dan juga nanti akan kita tampilkan beberapa contoh jaringan pengangkut pada tumbuhan Gymnospermae, yaitu pinus yang akan saya contohkan nanti. Dan pada video kali ini kita fokus kepada foto-foto hasil pengamatan mikroskop saja. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk bahasan yang pertama. Yang kita bahas pertama adalah jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh pada batang dikotil terlebih dahulu. Ya, pada batang dikotil, dan ini sayatannya sayatan melintang, artinya tampak atas, ya, kita melihat tampak atas. Oke, sedikit mengulang bahasan-bahasan pada video sebelumnya sambil mengingat kembali. Kita masih ingat bahwa yang ini adalah lapisan yang terluar dari organ batang, tentunya itu adalah epidermis. Kemudian kalau kita lihat sekilas yang di daerah sini, dia mempunyai penebalan yang tidak merata dan juga ada di bawah epidermis, ada di dekat epidermis. Berarti ini adalah koenkim, ya, kita harus ingat kembali. Kemudian kalau kita lihat yang nomor 6, tentu ini sudah bisa ditebak, pasti ini adalah parenkim karena dinding selnya tipis. Plus kalau kita fokus ke yang daerah sini dan juga daerah yang mana lagi ya, nah daerah sini, itu adalah ruang antar sel, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita hapus lagi. Kemudian kalau yang nomor 4, nah itu sudah bisa dipastikan karena ada penebalan yang merata dan juga kita sudah tahu bahwa ini adalah satu jaringan pembuluhnya atau satu berkas pembuluhnya atau satu berkas pengangkutnya. Maka yang nomor 4 ini menunjukkan topinya. Kita sudah menggunakan jembatan keledai di video sebelumnya bahwa topinya jaringan pembuluh adalah sklerenkim. Secara spesifik sklerenkimnya adalah sklerenkim serat. Seperti itu ya. Nah, ini adalah sklerenkim serat. Kemudian yang nomor 5, kalau saya lihat menunjuknya masih ke parenkim, terutama kalau spesifik saya lihat ujung panahnya mengarah kepada ruang antar sel. Oke, kalau ingin diperjelas, mari kita coba zoom. Ya, menunjuk ke ruang antar sel sepertinya. Jadi ini adalah parenkim. Kemudian untuk nomor 2, oke sebentar, untuk nomor 2 ini menunjuk ke arah sel yang ada di dalam berkas pembuluh, di mana sel tersebut tidak mengalami penebalan dinding, jadi dinding selnya tipis, dan itu pasti adalah phloem, ya, itu adalah phloem. Oke, kemudian masuk lagi yang ketiga, ini berada di dalam satu berkas pembuluh dan kita lihat dindingnya tebal di situ, ada penebalan yang penebalannya bisa lignin, dan itu adalah xilem. Ya, jadi semua berkas ini adalah xilem dan semua berkas ini adalah phloem. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini batasannya. Ya, ada sel yang bentuknya pipih dan seolah-olah dia ingin melakukan pembelahan antiklinal, dan ini adalah ciri-ciri dari kambium. Ya, ini adalah ciri-ciri dari kambium. Karena kambium itu adanya berada di antara phloem dan xilem kalau di batang dikotil. Nah, jadi untuk kambium yang ada di dalam berkas pembuluh yang ini, nah itu disebut sebagai kambium fasikuler, ya. Tapi untuk kambium yang berada di luar dari berkas pembuluhnya itu dinamakan kambium interfasikuler, ya. Nah, itu adalah kambiumnya. Oke. Kemudian setelah kita tahu bahwa susunan dari satu berkas pembuluh ini, kalau kita lihat satu berkas pembuluh dikotil ini, susunannya adalah phloem, kambium, dan xilem. Maka ini termasuk ke dalam tipe pembuluh kolateral terbuka, ya, kolateral terbuka. Oke, itu adalah teori pertama dulu dari contoh model dikotil.
sehingga nanti ini bisa memudahkan kita untuk mengamati hasil pengamatan mikroskop yang sesungguhnya. Oke, kita masuk ke contoh yang lain untuk langsung masuk ke foto aslinya. Nah, jadi ini adalah batang dikotil. Mengapa ini disebut batang dikotil? Kita sudah tahu bahwa satu berkas pembuluhnya ini, satu berkas pembuluhnya juga ini, dan satu berkas pembuluhnya adalah ini. Dan semuanya tersusun secara melingkar. Ya, ini dinamakan sebagai dikotil karena ciri-ciri dikotil salah satunya adalah kambiumnya berkas pembuluhnya atau berkas pengangkutnya tersusun secara melingkar. Dan ini berbicara di luar anomali ya, karena nanti kita akan membahas di organ batang ada istilahnya anomali batang. Oke, kemudian kalau kita zoom berkas pembuluhnya, nah ini, jadi ini adalah satu berkas pembuluh sampai sini. Nah, ini adalah satu berkas pembuluhnya. Kembali lagi kita bahas yang pertama, dari sini sampai sini. Tentu ini adalah sklerenkim, serat ya. Nah, yang saya kasih tanda X ini adalah sklerenkim serat. Karena selnya memiliki penebalan yang rata dan berada di topinya berkas pembuluh. Dan kemudian kita lihat di sini ada sel, batasannya sampai sini, ke sini. Nah, ini adalah phloem. Ya, karena sel ini berada di berkas pembuluh dan tidak mengalami penebalan dinding sel. Dinding selnya di sini tipis, makanya disebut sebagai phloem. Kita lihat lagi, di sini ada batasan sel yang bentuknya pipih, memanjang dan seolah-olah ingin melakukan pembelahan antiklinal ke atas dan ke bawah. Itu namanya adalah kambium. Nah, ini adalah kambium. Dan kemudian di bawahnya ini adalah xilem. Ya, xilem. Kemudian karena kita ganti ini bukan X dia, kita ganti sebagai serat S. Nah, serat ini karena berada di dekat phloem, maka disebut sebagai serat phloem. Kecuali kalau sklerenkimnya ada di daerah sini, maka itu disebut sebagai serat xilem karena berada di dekat xilem. Seperti itu ya. Nah, ini adalah kolateral tertutup. Oke, kemudian kalau kita bahas lebih detail lagi untuk xilemnya, xilem di sini yang lebih besar disebutnya adalah trakea. Ya, karena trakea itu memang tabungnya atau salurannya itu kalau dilihat baik dari atas baik dari samping secara radial, secara longitudinal atau membujur, ukurannya lebih besar daripada trakeid. Maka dari itu yang kecil-kecil ini yang ada di sini, nah ini adalah trakeidnya ya. Nah, ini adalah trakeidnya. Seperti itu. Oke, ini yang tampak atas. Ini adalah jaringan pembuluh phloem xilem yang tampak atas. Seperti biasa, yang di daerah sini ini adalah parenkim karena punya ruang antar sel. Seperti itu ya. Mudah-mudahan masih diingat. Oke, kita lanjut saja ke gambar selanjutnya. Nah, ini juga sama. Satu berkas pembuluhnya yang mana? Yang ini satu berkas pembuluhnya. Ini juga satu berkas pembuluhnya. Sekali lagi, kita coba bahas. Yang ini adalah sklerenkim. Jadi, jika ingin Anda sambil menjawab pertanyaan saya, Anda langsung di pause saja. Setiap saya selesai memberikan pertanyaan, Anda pause. Anda coba menjawab dan kemudian di play kembali untuk mendengar jawaban dari saya. Dan kemudian yang saya tandai ini apa? Nah, ini adalah phloem. Berarti ini adalah serat phloem ya. Batasan di sini tentu ini adalah termasuk ke dalam kambium. Ini adalah xilem. Yang besarnya, lubang yang besarnya ini adalah trakea. Lubang yang kecilnya ini adalah trakeid. Oke, seperti itu ya. Nah, kita masih ingat. Kemudian kalau kita lihat berarti yang daerah sini namanya kambium yang berada di dalam pembuluh disebut sebagai kambium vasikuler. Tapi kalau kambiumnya berada di luar, kalau Anda lihat di sini, nah ini batasannya, itu disebut sebagai kambium intervasikuler. Yang lama-kelamaan, tentu kambium intervasikuler ini seiring perkembangan dan pertumbuhan-tumbuhan yang menuju dewasa dan tua, nanti di sini dia akan
menciptakan lagi phloem. Di sini juga dia akan menciptakan lagi xilem. Yang pada akhirnya nanti semua xilem-nya mendominasi bagian dalam batang dan phloem-nya juga mendominasi bagian luarnya dari si kambium ya, bagian luar kambium. Oke, seperti itu. Kemudian lapisan paling luar kita coba bahas lagi, ini adalah epidermis tentunya. Kemudian yang di daerah bawahnya sampai sini. Nah, ini tentu adalah kolenkim. Ya. Kalau ini sudah pasti namanya adalah parenkim. Seperti itu ya, ini adalah parenkim. Ini adalah ruang antar selnya. Ini juga ruang antar selnya dan seterusnya. Mudah ya. Oke, ini masih tampak atas. Kita beralih lagi ke gambar yang selanjutnya. Nah, yang tadi itu adalah dikotil ya. Yang tadi itu adalah dikotil termasuk kolateral terbuka ya, kolateral terbuka. Kemudian ini kita akan membahas tentang berkas pengangkut atau berkas pembuluh pada batang monokotil kali ini. Nah, monokotil ini kita bahas dulu model sketsanya seperti apa untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi gambar selanjutnya. Namanya satu berkas pembuluh dalam monokotil adalah yang ini ya. Sorry, sebentar. Adalah yang ini. Kok nggak bisa dicoret? Sebentar, kita coba draw dulu. Nah, satu berkas pembuluhnya yang ini. Nah, ini namanya satu berkas pembuluh ya. Nah, kemudian untuk tahu berkas pembuluhnya ada apa saja, kita coba zoom saja karena ini gambarnya agak kecil. Yang pertama, yang di daerah sini ya, yang di daerah sini ini adalah sklerenkim ya. Ini adalah sklerenkim. Sklerenkimnya adalah sklerenkim serat. Ya, sklerenkim ini dia berputar sampai ke sini, dia menyelimuti satu berkas pembuluhnya sampai sini. Nah, makanya karena ini sklerenkimnya menyelimuti satu berkas pembuluh, maka disebut sebagai bundle sheath. Ya, bundle sheath, bukan bundle sheet ya. Bundle sheet itu kasar, mohon maaf. Bundle sheath harusnya. Nah, atau istilah bahasa Indonesianya adalah seludang sklerenkim. Oke. Kemudian kita masuk ke area di sini. Ini sudah masuk ke dalam berkas pembuluh, di mana di dalam berkas pembuluh ini ada sekumpulan sel yang tidak mengalami penebalan sama sekali. Dinding selnya tipis, maka ini masuknya phloem. Ya, ini adalah phloem. Yang besar-besar ini, ini adalah sel phloemnya atau tabung phloemnya atau tabung tapis. Di bahasa Inggris kan menjadi sieve tubes. Yang kecil-kecil ini namanya companion cell ya. Yang kecil-kecil ini namanya companion cell atau sel pengiring atau sel pengantar atau sel pendamping, sama saja. Fungsinya adalah untuk menjaga agar sel phloemnya tetap hidup. Sel phloemnya tetap bisa berfungsi dengan cara meregenerasi sel phloem yang rusak, dengan cara memberikan nutrisi pada sel phloem yang membutuhkan nutrisi. Jadi yang hidup itu di dalam phloem adalah sel companionnya karena dia punya nukleus. Sel phloemnya bisa berfungsi karena ada companion cell. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang besar-besar ini adalah xilem, ini juga xilem, ini juga xilem. Dan yang di daerah sini juga ini termasuk ke xilem nih, yang di daerah sini ya. Ini masuk ke xilem. Nah, kemudian karena ini monokotil dan semua peneliti di bidang anatomi tumbuhan sudah sepakat menyatakan secara asal siapa yang duluan terbentuk, ini disebutnya sebagai metaxilem. Ya, ini adalah metaxilem. Metaxilem ini adalah xilem primer yang terbentuk setelah protofloem dibentuk. Jadi protofloem yang ini. Nah, jadi protofloem ini adalah protoxilem. Mohon maaf. Protoxilem ini adalah xilem primer yang paling pertama dibentuk. Kalau metaxilem adalah xilem primer yang dibentuk setelah protoxilem dibentuk. Ya, kalau protofloem dan metafloem agak sulit dibedakan, kita harus menelusuri dulu dari awal. Tapi untuk yang xilem ini sudah dipastikan yang ini meta, yang ini adalah proto. Dan dua-duanya adalah xilem primer yang berasal dari prokambium. Ya.
Dan kalau Anda lihat lagi, ini masih ada di dalam berkas pembuluh, tapi sel-sel yang ini tidak mengalami penebalan sama sekali, dan ini tidak mungkin phloem karena phloemnya sudah ada di sini. Maka ini bisa disebut sebagai parenchyma xilem karena berada di dekat xilem. Jadi ini adalah parenkimnya. Ini juga sama parenkim, tapi karena si parenkim ini ada di luar berkas pembuluh, maka disebutnya parenkim saja. Tapi karena si parenkim ini ada di dalam berkas pembuluh, maka disebut sebagai parenkim xilem. Kenapa bukan parenkim phloem? Karena dekatnya paling dekat dengan xilem. Ya. Nah, ini adalah ruang udara saja. Ini adalah ruang udara atau disebut sebagai lakuna biasanya, atau di sini disebutnya protoxylem cavity. Tapi kalau saya pribadi ini menyebutnya sebagai ruang udara saja. Harus dibedakan ya antara ruang antar sel dengan ruang udara. Kalau ruang antar sel itu terbentuk dari beberapa sel yang dia saling tersusun. Kalau ruang udara itu terbentuk dengan sendirinya dari proses lisis juga bisa atau hal lain sebagainya. Nah, ini adalah berkas pembuluh monokotil. Ada nggak kambiumnya? Tidak ada, karena monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium. Sehingga kalau kita lihat susunannya, susunannya adalah phloem, xilem, tanpa ada kambium. Berarti kolateral tertutup. Ya, ini adalah kolateral tertutup. Oke, itu kemudian kita lanjut ke gambar selanjutnya pada foto yang sesungguhnya. Nah, ini adalah penampakan batang monokotil yang disayat secara melintang, artinya tampak atas. Satu berkas pembuluhnya tentu yang ini. Ini adalah satu berkas pembuluh. Ya, kalau kita zoom berkas pembuluhnya akan seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat seperti emoticon ya, emoticon yang sedang menjerit di sini. Ya, jadi ini adalah seolah-olah matanya, ini adalah hidungnya, ini adalah mulutnya. Jadi kita bisa dengan mudah membedakan berkas pembuluh dikotil dan monokotil. Kalau hanya dilihat satu berkas saja, yaitu kalau monokotil dia seperti emoticon. Anda boleh menggunakan jebetan keledai seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu. Ini foto aslinya. Berdasarkan model sketsa tadi, kita sudah tahu ini adalah satu berkas pembuluh. Nah, ini adalah satu berkas pembuluh. Oke, kemudian di dalam berkas pembuluh itu kita lihat di sini ada sel yang mengalami penebalan yang merata dan dia menyelimuti satu berkas pembuluhnya. Nah, di sini ya, ini menyelimuti satu berkas pembuluhnya sampai sini, di mana penebalan selnya rata, mengandung lignin atau suberin. Dan ini disebut sebagai sklerenkim. Sklerenkimnya sklerenkim serat atau fiber. Dan sklerenkim ini karena menyelimuti seluruh pembuluhnya disebut sebagai seludang sklerenkim, atau bahasa Inggrisnya adalah bundle sheath. Ya. Oke, kita hapus lagi. Kemudian kita beralih ke sini. Nah, ini ada area yang terdiri dari sel-sel yang tidak mengalami penebalan dinding sel. Dinding selnya tipis di situ. Maka itu adalah phloem. Ya. Itu adalah phloem. Nah, ini adalah phloem. Kemudian yang besar-besarnya adalah sel sieve tube-nya atau sel tapisnya atau tabung tapisnya. Ya, ini adalah tabung tapisnya. Tapi kalau yang kecil-kecil ini, nah yang kecil-kecil ini adalah companion cell atau sel pengantar. Gitu ya. Oke, kemudian beralih lagi ke bawahnya. Ini yang besar adalah xilem. Ini juga xilem. Ini juga xilem. Ini disebut metaxilem, ini disebut metaxilem, ini disebut protoxilem. Semuanya adalah xilem primer, karena di dalam monokotil tidak ada pembuluh sekunder, tidak ada xilem phloem sekunder, karena tidak ada kambium kan ya. Nah, kalau di kotil ada xilem dan phloem sekunder. Kalau yang kecil-kecil ini, karena dia masih mengalami penebalan dinding sel, maka ini adalah tracheid. Ya, ini adalah tracheid nih. Mana lagi ya? Nah, ini adalah tracheid. Oke. Nah, kemudian karena ini tidak mengalami penebalan dinding sel dan masih berada di dalam berkas pembuluh, maka ini disebut sebagai parenkim xilem. Karena parenkim ini berada dekat dengan xilem. Seperti itu ya. Nah, ini adalah parenkim. Kemudian yang ini adalah ruang udara atau lakuna. Oke, itu saja mungkin. Nah, sekaligus saja di sini sekalian. Yang ini adalah
sel parenkim. Karena apa? Karena ada ruang antar sel. Mana ruang antar selnya? Ini ruang antar sel, ruang antar sel, ruang antar sel. Mudah ya. Dan ini adalah koratelar tertutup. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sudah habis ya. Nah, ini adalah penampakan melintang dari berkas pembuluh dikotil dan monokotil. Berarti tampak atas, baik silemnya, baik floemnya, baik cambiumnya untuk dikotil, baik sklerenkim seratnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana berkas pembuluh yang tampak samping, terutama untuk silem dan floemnya. Yang tampak samping berarti ini adalah sayatan longitudinal atau sayatan radial. Oke, kita harus ingat bahwa yang namanya trakea atau trakeid itu, kalau trakea itu salurannya lebih lebar, kalau trakeid salurannya lebih sempit. Nah, itu yang pertama ya, kalau tampak samping. Tampak atas juga sama sebetulnya. Kalau tampak atas berarti si trakea lubangnya besar, kalau trakeid lubangnya kecil. Tapi kalau tampak samping, trakea itu salurannya lebar, kalau trakeid salurannya sempit. Itu yang pertama. Yang kedua, trakea itu memiliki penebalan yang bervariasi. Ada cincin, ada spiral, ada double helix, ada reticulate, ada scalariform. Di mana di antara reticulate dan scalariform ini istilah lainnya adalah jala dan anak tangga. Tapi saya tidak menggunakan istilah bahasa Indonesianya karena terkadang saya tertukar antara scalariform itu apakah jala atau tangga. Maka saya lebih konsisten untuk menggunakan istilah biologinya, yaitu scalariform dan reticulate. Atau juga ada penebalan apa lagi ya? Ya, kalau si trakea hanya itu saja. Tapi kalau Anda menemukan penebalan noktah, nah penebalan noktah ini hanya ada pada trakeid. Terutama trakeid ini penebalan noktahnya adalah noktah ladam atau noktah berhalaman atau bahasa Inggrisnya border pit. Ya, itu adalah trakeid. Tapi beberapa referensi untuk saya pribadi, saya menyebutnya noktah di dalam trakeid itu adalah noktah setengah berhalaman atau noktah setengah ladam atau noktah half border pit. Tapi dua hal ini saya rasa sama saja karena memang ada referensi yang menjelaskan, tapi setidaknya tidak ada yang menyebutkan itu adalah noktah sederhana. Karena noktah sederhana jauh sekali perbedaannya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita lihat dulu untuk membedakan scalariform dan reticulate. Yang di nomor A ini, yang nomor A ini kita lihat ini adalah salurannya. Oke, ini adalah salurannya, dan salurannya cenderung luas, dan Anda lihat di sini ada penebalan, di tengah-tengah ini ada penebalannya. Penebalan seperti ini adalah reticulate. Ya, ini adalah reticulate. Oke, yang seperti ini ya, seperti anak tangga. Tapi saya agak khawatir kalau di bahasa Indonesia kan, saya lebih fokus reticulate. Nah, kalau yang Anda lihat di sini, ini juga sama. Satu salurannya yang ini, ya. Ini satu salurannya, dan dia juga salurannya luas, maka ini adalah trakea. Dan penebalan seperti ini disebut sebagai scalariform. Scalariform. Nah, ini ya, contoh scalariform seperti ini, contoh reticulate adalah yang sebelah kirinya. Oke, sekarang kita coba masuk ke penampakan yang foto aslinya juga. Nah, ini ya. Meskipun kita berantakan, ini adalah sayatan yang cukup bisa dikatakan kurang ideal karena di sini banyak sayatan-sayatan atau banyak jaringan-jaringan yang rusak, banyak jaringan-jaringan yang sobek. Tapi kita bisa lihat beberapa contoh penampakan asli scalariform itu seperti apa. Nah, scalariform itu yang ini nih. Nah, ini adalah scalariform. Ya, ini adalah scalariform, dan ini berarti trakea. Karena sudah dipastikan bahwa salurannya di sini cukup luas. Nah, ini adalah salurannya, satu sel trakeanya, tampak samping, dan ini adalah scalariform. Dan sekali lagi perlu ditekankan ya, yang namanya scalariform, reticulate, spiral, kemudian juga double helix dan seterusnya, itu adalah penebalan dinding sel bagian dalam. Ya, penebalan dinding sel bagian dalam. Oke.
Kemudian kita beralih ke sini. Nah, ini adalah penebalan cincin. Berarti ini juga trakea. Ini adalah penebalan reticulate. Berarti ini juga trakea. Ya. Dan ini karena tidak mengalami penebalan dan Anda lihat tidak mengalami perubahan warna menjadi merah, artinya ini tidak memiliki lignin atau tidak memiliki suberin. Berarti ini bisa diasumsikan sebagai phloem. Mengapa bukan ke parenchyma? Karena kita bisa lihat di sini ada plat perforasi atau lempeng perforasi phloem. Nanti kita akan bahas ketika membahas phloem ya. Karena si parenchyma dia tidak akan punya ini di ujung selnya. Kalau dikatakan kolenchyma, ini juga kurang tepat karena berada jauh dari epidermis. Ini sudah masuk ke dalam organ batangnya. Dan kemudian yang ini ya, yang ini kita lihat mengalami pewarnaan merah, berarti ini memiliki lignin atau suberin, dan kita lihat ukuran selnya sangat sempit sekali dan sangat panjang, sangat ramping. Tapi kalau kita lihat tidak ada noktah sama sekali, tidak terlihat noktahnya di mana, maka ini kita bisa asumsikan ini adalah sklerenchyma serat. Ya, ini adalah sklerenchyma serat. Kalau kita lihat ujungnya, bisa saja ini adalah runcing. Nah, lihat nih. Nah, ini runcing ya. Nah, ini sudah runcing. Dan tidak terlalu terlihat noktahnya di mana. Berarti ini adalah sklerenchyma serat. Berarti dalam foto ini belum ada trakeid. Ya, karena kita kalau mau menemukan trakeid, lihat dulu noktah ladamnya ada di mana. Ada atau tidak maksudnya ya. Oke, kita coba beralih lagi ke foto yang lain. Oke, kita mulai dari Nah, dari sini ya. Ini epidermis. Oke, ini epidermis. Masuk ke sini karena ini ramping dan berada di dekat epidermis. Ini tidak mungkin ke parenchyma. Dan kalau dilihat penebalan dindingnya tidak terlalu tebal, berarti kita sudah bisa berasumsi bahwa ini adalah kolenchyma. Ya, ini adalah kolenchyma. Kalau Anda lihat yang ini sekarang, nah yang ini. Ini ukuran selnya agak membesar juga, tidak seramping ini, agak besar. Dan kalau kita lihat ke bawahnya mungkin kita bisa menemukan ruang antar sel. Nah, yang ini ya. Nah, ini ruang antar sel. Ya, dan dinding selnya tipis. Sklerenchyma tidak mungkin, kolenchyma tidak mungkin. Berarti ini adalah parenchyma. Masuk lagi ke sini. Kita lihat di sini ada sel-sel yang mengalami penebalan dinding karena berhasil diwarnai oleh regennya. Dan kalau kita lihat sangat ramping sekali, sangat sempit sekali, dan ujungnya juga panjang. Masih dalam hal ini kita masih tidak menemukan ujungnya ada di mana. Kalau dilihat noktahnya tidak ada noktah, berarti ini adalah sklerenchyma. Ya, sklerenchyma serat. Dan pasti kalau kita ketemu ujungnya itu pasti runcing ya. Nah, kalau lihat di sini juga sebetulnya ini runcing nih. Ya, kalau lihat di sini juga runcing. Berarti ini adalah sklerenchyma serat. Masuk lagi ke dalamnya. Nah, ini adalah satu tabungnya. Di sini saya lihat ada dua tabung ya, tabung yang agak masuk ke dalam dan tabung yang agak ada di luar. Jadi ada tabung yang dekat ke mata kita, ada tabung yang jauh dari mata kita. Artinya bertumpuk di sini. Karena batasannya ada dari sini sampai sini. Ini adalah tabung yang pertama. Kemudian dari sini juga masih sama sampai sini. Ini adalah tabung yang kedua. Nah, tabung yang kedua ini kalau saya lihat ini adalah penebalan scalariform. Ya, ini adalah penebalan scalariform, yang tabung yang kedua. Yang jauh lebih lebar ini adalah scalariform. Dan ini masih trakea. Xilem artinya ya, yang tampak samping. Tapi kalau tabung yang pertama dari sini sampai sini, kita lihat ada penebalan cincin. Nah, ini cincin. Dan meskipun ini ukuran tabungnya lebih kecil daripada tabung yang kedua, ini masih masuk ke trakea. Karena ada penebalan cincinnya. Nah, baru kalau masuk lagi ke sini, ini menjadi sempit lagi. Salurannya sempit lagi, panjang lagi, dan bahkan kalau kita lihat, nah di sini dia mulai lancip ya, di sini dia lebar sampai ke atas dia masih lebar. Ketika digeser di sini, mungkin di bagian ujung sana dia akan menyempit kembali. Dan kalau dilihat tidak ada noktah sama sekali, berarti ini adalah sklerenchyma serat.
Ya, ini adalah sklerenkim serat, ini juga sama. Kemudian kita masuk ke sini. Ini sudah pasti ke parenkim juga karena ciri khasnya sama dengan yang ini ya. Karena ini bagian empulur batang. Nah, kita masuk lagi ke yang ini. Ini sama, satu salurannya sempit, dan kalau kita lihat tidak ada noktah sama sekali, berarti ini adalah sklerenkim. Nah, tapi kita lihat yang ini. Nih, kita lihat yang ini. Yang ini salurannya lebih kecil dibandingkan saluran yang ini, karena ini adalah trakea, ini lebih kecil. Dan kita lihat ada noktah-noktahnya nih, ada lubang-lubangnya. Ini adalah noktah ladam, atau Anda boleh juga bilang noktah setengah berhalaman. Silahkan saja, asal setidaknya tidak mengatakan ini adalah noktah sederhana. Nah, ini ada noktah-noktahnya terlihat jelas di sini, artinya ini adalah trakeid. Ya, ini adalah trakeid. Oke, seperti itu. Satu trakeidnya tentu dari sini, dari sini sampai sini. Nah, ini adalah satu trakeidnya nih. Ya, satu trakeidnya. Kemudian kalau kita lihat yang ini sekarang, yang saluran ini dari sini sampai sini salurannya, kita lihat tidak ada penebalan dinding sel, terlihat tipis, dan bahkan tidak ada lignin dan suberin dan seterusnya. Kita boleh berasumsi bahwa ini adalah phloem. Boleh saja ya, meskipun kita harus mencari lempeng plat perforasinya. Sebetulnya kalau di sini lempeng plat perforasinya tidak terlalu jelas, di sini juga tidak terlalu jelas. Kalau dikatakan ini kolenkim, karena sama-sama ramping seperti yang ini, ya. Nah, ini juga sama kan rampingnya. Kalau kolenkim ini terlalu jauh karena jauh dari epidermis. Kalau sklerenkim tidak ada penebalan dinding sel. Kalau parenkim, nah ini masih bisa dipertanyakan karena ada istilah parenkim silem yang ada di dekat silem. Makanya kita harus melihat ada tidaknya lempeng plat perforasi untuk phloem. Kita nanti akan lihat gambar seperti apa lempeng plat perforasi yang sesungguhnya. Lanjut lagi. Satu berkas pembuluhnya adalah yang ini. Ya. Sebentar. Nah, ini adalah satu berkas pembuluhnya. Ini adalah satu berkas pembuluhnya. Oke, ini satu berkas pembuluh. Kalau yang tadi ini juga sama. Kalau yang tadi satu berkas pembuluhnya yang ini. Nah, ini adalah satu berkas pembuluhnya nih. Nah, ini satu berkas pembuluh juga. Ini juga satu berkas pembuluh. Ini juga satu berkas pembuluh. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke gambar yang terakhir tadi. Oke, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah satu berkas pembuluhnya sampai sini, ya. Maka dari itu kita cek sekarang yang mana trakea dan mana trakeid. Kita zoom, oke. Ini ada penebalan cincin, berarti trakea. Ini ada penebalan seperti apa ini ya? Tidak terlalu terlihat jelas. Sepertinya menurut saya ini skala reform yang sebelah sini. Ini juga skala reform. Berarti ini adalah trakea. Dua-duanya adalah trakea. Nah, ini adalah trakea, trakea, trakea. Kalau yang ini, saya lihat nih, mungkin ya, karena ini agak bertumpuk. Yang dari sini, yang salurannya kecil sekali, yang salurannya sempit ya. Dari sini sampai ke bawah, sampai sini. Menurut saya ini adalah trakeid. Karena apa? Ada noktah-noktahnya nih, ada lubang-lubangnya. Ya, ada noktah-noktahnya sehingga saya asumsikan ini adalah trakeid. Oke, ini adalah trakeid. Nah, ya, ada noktah-noktahnya ya, ada noktah-noktahnya. Dan noktah ini bukan noktah sederhana, ini bisa disebut noktah ladam atau noktah setengah ladam. Ini adalah trakeid. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau kita lihat yang ini, sudah pasti ini adalah parenkim. Anda lihat di sini ada ruang antar sel. Ya, ini ada ruang antar sel. Ini juga ada ruang antar sel. Dinding selnya tipis. Parenkim. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada sel yang terwarnai merah, berarti ini mengalami penebalan lignin atau suberin. Panjang, ramping, ujungnya masih belum ditemukan di sini. Dan sepertinya saya lihat kalau dari sini dia masih lebar, tapi mulai ke bawah dia mulai meruncing. Noktahnya ada atau tidak, di sini tidak ada noktah, berarti ini adalah sklerenkim serat. Ya.
Masuk ke sampingnya, ini ada penebalan cincin, artinya dari sini sampai sini ini adalah xilem trakea. Kemudian dari sini sampai sini, di sini sampai sini ini ada penebalan sepertinya skala reform. Kalau saya lihat ini adalah skala reform, atau secara bias seperti reticulate juga ya. Yang jelas ini pasti trakea deh. Ini adalah trakea, ya. Dan salurannya juga di sini kan besar. Nah, sekarang beralih nih ke sini. Sel ini sampai sini dan sel ini sampai sini, ini terwarnai juga merah. Artinya ada penebalan dinding sel, baik itu oleh lignin atau dengan suberin. Kita lihat salurannya lebih kecil, ya lebih ramping, dan ada noktahnya. Nah, ini lubang-lubang kecil ini namanya noktah nih. Nah, ini juga noktah nih. Ini noktah, 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 dan noktah. Kita lihat lagi ini juga noktah semua. Nah, berarti ini adalah trakeid. Ya, jadi kadang trakeid itu ada yang panjang, ada juga yang sependek ini. Satu sel trakeidnya dari sini sampai sini nih. Ini tampak samping. Mengapa ini masih dikatakan trakeid? Karena memang memiliki noktah dan salurannya lebih sempit. Ya, seperti itu. Oke, kalau kita lihat yang ini, salurannya juga panjang nih, dari sini sampai sini. Ya, masih lagi ke bawah dan ke atasnya, belum ada ujungnya. Karena ini tidak mengalami penebalan dinding sel, tidak ikut terwarnai jadi merah, berarti dinding selnya tipis. Kemungkinan besar ini floem. Dengan catatan kalau mau menemukan floem, cari lempeng plat perforasinya. Ya, itu nanti akan saya lihat lempeng plat perforasi seperti apa ya. Nah, ini kita akan masuk ke floem sekarang. Yang tadi itu adalah xilem berarti ya. Xilem tampak samping. Baik trakea, baik trakeid, baik serat yang ada di dekat xilem. Kemudian kita masuk ke floem sekarang. Floem tampak samping ya, secara membujur. Satu sel floemnya yang ini. Ya, satu sel floemnya yang ini. Di mana di bagian ujungnya ada lempeng plat perforasi. Di bagian ujungnya ada lempeng plat perforasi. Yaitu adalah satu sel floemnya. Nah, ini adalah lempeng plat perforasi. Nanti kita akan lihat fotonya seperti apa. Kalau yang ini namanya adalah sel pengantar atau sel pengiring. Ada nukleusnya. Fungsinya untuk meregenerasi sel floem dan juga memberikan nutrisi. Itu ya. Nah, sekarang dengan modal itu, kita sudah tahu bahwa satu sel floemnya ini satu sel floem, atau satu tabung tapis, sama aja. Dan ini lempeng plat perforasi. Kita akan lihat gambar sesungguhnya seperti apa. Oke, yang pertama, kita masih tidak menemukan adanya lempeng plat perforasi. Tapi setelah dicek di sini, ini kan satu-satunya sel yang berada di berkas pembuluh. Kan satu berkas pembuluhnya yang ini nih. Satu berkas pembuluh yang ini sampai sini. Sebentar, kalau kita lihat, sebentar. Bukan sampai situ ya. Oh, ini batasannya nggak terlalu terlihat nih. Sepertinya ini masuk ke batang rumput ya. Oke, kita coba cari gambar yang lain deh, yang lebih representatif. Kita skip dulu gambar yang ini. Oke, kita coba cek gambar yang lain. Mana? Nah, ini aja deh. Nah, ini aja ya. Nah, ini kan xilem. Kalau kita masih ingat, ini adalah xilem ya. Dan penebalan ini masuk ke penebalan apa ini ya? Bisa spiral mungkin di sini. Yang ini bisa spiral. Kalau reticulate sepertinya tidak. Menurut saya ini spiral. Dan yang ini penebalan cincin sepertinya ya. Ini penebalan cincin. Dua-duanya adalah trakea, artinya adalah xilem. Masuk ke sini sekarang nih. Nah, di sini Anda lihat ada lempeng plat perforasi yang sangat jelas terlihat. Nah, ini adalah lempeng plat perforasi. Jadi ujung selnya memiliki bentuk yang khas, seperti seolah-olah ada penebalan berlubang di situ. Maka saluran ini namanya floem. Nah, ini namanya floem. Ini juga floem. Ya, dari sini sampai sini ini adalah satu floemnya. Ini adalah satu floem, ini juga satu floem sampai atas ya. Ujung atasnya belum ada di situ. Nah, itu adalah floem. Oke, kita cek lagi sekarang.
Nah, kalau kita lihat di sini phloem, karena di sampingnya itu batasan selnya tidak seperti yang ada di phloem. Batasan selnya di sini biasa saja, batasan selnya biasa saja, tapi satu sel ini memiliki batasan ujung sel yang khas. Nah, ini phloem ya, sel tapis. Jadi lempeng plat perforasi itu kalau Anda lihat di gambarnya seperti itu di foto asli mikroskopnya. Kita cek lagi yang ini sekarang. Mulai dari mana ya? Oke, mulai dari sini deh. Nah, mulai dari sini ya, mulai dari sini. Kita coba fokus yang saluran ini nih. Ya, saluran yang ini. Nah, itu kita lihat ada penebalan yang disebut sebagai penebalan apa ini ya? Scalariform. Kalau menurut saya ini adalah penebalan scalariform. Berarti ini adalah trakea, adalah xilem. Masuk lagi ke sini, ini masuk ke reticulate. Ya, ini yang ini reticulate, berarti ini adalah trakea xilem. Oke. Kemudian di sini juga ada yang penebalan lagi karena ini terwarnai merah dan ukuran tabungnya lebih sempit dan ada noktah-noktahnya, ini ada lubang-lubangnya. Berarti ini adalah tracheid. Oke. Ini adalah tracheid. Nah, Anda lihat kan satu berkas pembuluhnya yang ini. Nah, ini adalah satu berkas pembuluh. Ini adalah satu berkas pembuluh tampak samping. Dan Anda lihat yang ini nih. Di area ini itu tidak terwarnai, ya, tidak terwarnai merah, artinya penebalan dinding selnya tipis. Nah, yang ini ya. Satu saluran ini juga penebalannya tipis. Berarti ini sudah pasti phloem. Lempeng plat perforasinya yang mana? Yang ini. Ini adalah lempeng plat perforasi. Ini adalah lempeng plat perforasi. Ini lempeng plat perforasi. Kalau Anda mengklaim ini adalah kolenkim, terlalu jauh dari epidermis. Kalau Anda mengklaim ini adalah parenkim karena berdinding tipis, parenkim di sini terlalu panjang salurannya. Selnya terlalu panjang dan terlalu ramping. Kalau dikatakan sklerenkim, toh tidak terwarnai. Ya, tidak terwarnai. Berarti tidak punya penebalan lignin dan suberin. Berarti ini phloem. Asumsinya sangat kuat seperti itu. Makanya terkadang kita memerlukan pewarnaan regen ketika bingung yang mana phloem, yang mana xilem. Itu ya. Jadi Anda sudah bisa membedakan xilem dan phloem tampak atas, melintang, dan tampak samping, membujur. Ya. Dan kalau Anda lihat di jurnal praktikumnya, bagi mahasiswa saya yang mengontrak anatomi tumbuhan, di jurnal praktikum itu Anda hanya diminta menggambar yang 3 dimensinya ya, yang 3 dimensinya hanya trakea saja. Nah, saya sarankan tidak hanya trakea, tapi lebih baik Anda menggambar trakeanya iya, trakeidnya iya, phloemnya iya, dan sel pengiringnya juga iya. 3 dimensi ya. Jadi sudah dalam satu berkas pembuluh ada xilem trakea, xilem trakeid, kemudian ada phloem sel tapisnya, dan juga ada sel pengiringnya. Digambar 3 dimensinya ya, karena memang nanti 3D blendernya itu akan ditugaskan untuk mahasiswa saya di anatomi tumbuhan, terutama 3D blender jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem. Jadi xilemnya nanti harus ada komponen xilemnya ya, ada trakea, ada trakeid, dan kalau bisa ada serat xilem juga. Dan untuk yang phloemnya, semua komponen phloemnya juga harus ada, berarti sel tapisnya, sel pengiringnya, dan juga xilem phloemnya. Sklerenkim phloemnya atau serat phloemnya. Itu ya, makanya di jurnal juga saya sarankan untuk menggambar dua-duanya juga, phloem dan xilem. Oke, itu untuk jaringan pembuluh yang pertama. Ya, xilem phloem baik dikotil dan monokotil, tampak atas, tampak samping. Sekarang kita masuk ke dalam jaringan pembuluh gymnospermae. Dalam hal ini kita menggunakan contohnya adalah pinus. Oke, sebelum kita bahas seperti apa, sedikit mengingat kembali arah-arah sayatan, karena pinus ini khas, dia ada 3 arah sayatan kalau kita mengamati di mikroskop. Yang pertama adalah sayatan melintang, berarti kita potong seperti yang ada di gambar, dan hasil penampakannya adalah tampak atas. Ya. Dan yang B ini adalah sayatan membujur radial atau longitudinal atau radial saja. Berarti tepat di tengah-tengah diameter batangnya.
Yang akan kita lihat adalah tampak samping sel bagian dalam. Kalau yang terakhir ini, yang C itu adalah tangensial. Tangensial itu adalah dengan membuang epidermisnya dulu, baru disayat bagian tersebut. Artinya ini adalah tampak samping tapi yang paling luar, disebut sebagai tangensial. Oke, kita sekarang masuk ke penampakan model pinusnya seperti apa. Nah ini ya penampakan model pinusnya. Pertama kita fokus dulu yang irisan melintang. Ya, kita fokus yang irisan melintang yang ini. Dimana irisan melintang ini saya coba pakai warna merah saja ya. Irisan melintang ini penampakannya cuma sampai sini nih. Nah, ya hanya sampai sini saja. Itu adalah yang tampak melintang. Oke, ya. Kemudian kita cek satu persatu ada apa saja yang tampak melintang. Pertama kita lihat di sini ada jejari silem. Mohon maaf. Ada jejari silem atau jari-jari silem atau jari-jari empulur silem atau silem ray sama saja. Yang mana yang ini nih? Nah, yang memanjang ini disebut sebagai jari-jari empulur silem yang memanjang ya. Tapi kalau yang kecil-kecil ini adalah trakeid semua. Semuanya silem, tapi silemnya trakeid. Tidak ada trakea sama sekali. Dalam hal ini tidak ada trakea sama sekali. Sehingga ini membuktikan bahwa trakeid itu adalah salah satu ciri dari silem primitif suatu tumbuhan Gymnospermae. Nah, ini ada trakeid semua, tampak atas. Kemudian di sini Anda lihat ada lubang, setengah lubang karena sudah terpotong secara tangensial. Lubang ini ke bawah ini disebut sebagai saluran resin. Nanti akan mengeluarkan resinnya. Ya, saluran resin. Nah, berarti kalau tampak melintang yang terlihat hanya trakeid, jari-jari empulur dan saluran resin. Itu kalau tampak melintang. Bagaimana dengan tampak samping yang tangensial atau yang berada di paling luar? Secara samping paling luar. Yang Anda lihat di sini, nah berarti yang ini, batasannya yang ini nih. Nah, ini adalah batasan yang tangensial. Oke. Tangensial ini adanya adalah, oke saya coba ganti warna dulu. Adanya adalah yang pertama ini adalah dinding sel dari trakeid sampai sini. Ya, ini adalah dinding sel trakeid, maka ini adalah saluran trakeidnya nih. Tampak samping, ya. Kan trakeid atasnya yang ini. Ini adalah trakeid atas, berarti ini adalah trakeid salurannya tampak samping. Ini juga sama. Dari sini ke bawah ini adalah dinding trakeidnya. Dinding trakeidnya, baru ini adalah saluran trakeidnya tampak samping. Seperti itu ya. Nah, itu yang bisa kita lihat dari tangensial. Saluran trakeidnya tampak samping. Kemudian selain itu kita bisa lihat noktah. Ini noktah. Noktah ladam atau noktah setengah ladam. Silahkan saja kalau saya pribadi menyebutnya noktah setengah ladam. Karena ada lubang kecil dan lubang besar. Tapi beberapa referensi mengatakan ini adalah noktah ladam. Silahkan aja, sama aja. Setidaknya bukan noktah sederhana. Ya, itu. Kemudian kita juga lihat di sini. Nah, ini adalah jari-jari empulur tampak samping tangensial. Mengapa jari-jari empulur? Anda lihat yang ini. Nah, kita telusuri ini yang tampak atas. Nah, ini yang tampak samping tangensialnya. Nah, berarti ini adalah jari-jari empulur tampak tangensial, tampak samping. Ini juga sama. Jari-jari empulur, ya. Ini juga jari-jari empulur, tapi dia punya saluran resin yang tampak tangensial. Kalau ini saluran resin yang tampak melintang. Ini saluran resin tampak sampingnya. Ini saluran resin lubangnya tampak tangensial. Jadi saluran resin ini si lubangnya ya ada yang tampak atas, ada yang lubangnya tampak samping. Jadi memiliki berbagai arah untuk lubangnya. Nah, itu yang bisa dilihat dari tangensial. Ya, jadi ada noktah, ada jari-jari empulur tampak samping, dan juga ada saluran dari trakeid dan dinding trakeidnya. Sekarang kita fokus ke radial. Berarti radial itu sudah tampak samping yang agak masuk ke dalam. Batasannya yang ini, Anda lihat yang bagian ini. Sama, ini masih tentang dinding trakeid sampai bawah sini. Ini juga dinding trakeid sampai bawah sini. Berarti yang ini adalah saluran trakeidnya. Ya, ini adalah saluran trakeidnya. Masih sama ya.
Nah, kemudian Anda juga bisa melihat noktah yang ada di saluran trakeid. Nah, ini adalah noktahnya di dinding saluran trakeid. Ya, di dinding saluran trakeid itu adalah noktah. Kita hapus lagi. Noktahnya adalah noktah ladam atau noktah setengah ladam, silahkan sama aja. Dan Anda lihat di sini ada garis panjang lurus. Ini adalah jari-jari empulur tampak radial. Ya, jari-jari empulur tampak radial yang tersusun dari sel-sel. Sel-sel ini namanya sel-sel parenkim empulur. Ya, ini adalah parenkim empulur. Ini yang tampak radial. Yang sebelah sini adalah tampak tangensialnya, cuma setengah. Kalau utuhnya kan yang ini. Nah, ini yang utuh. Paham ya? Jadi kalau yang radial, yang kita lihat adalah dinding trakeid, noktah trakeid, jari-jari empulur, dan juga noktah di dalam empulur. Nah, ini juga ada noktahnya di dalam empulur. Oke, kita fokus satu-satu sekarang. Kita akan lihat penampakan aslinya seperti apa. Yang pertama, kita fokus ke yang melintang dulu ya. Kita fokus yang melintang yang tampak atas. Kita harus ingat bahwa nanti yang tampak atas itu Anda akan melihat empulur di sini. Empulur, kemudian ini sampai sini adalah trakeid semua, silem trakeid semua, tidak ada trakea sama sekali di pinus. Ya, kemudian ini ada lubang, ini adalah saluran resin, ini juga saluran resin sama saja. Ini daerah korteks. Ini adalah area phloem, karena terlihat dindingnya tipis, ini phloem. Nah, yang warna merah muda ini dia memanjang, ini disebut sebagai jari-jari empulur atau ray. Ya, ini ada cambiumnya. Tapi ini hanya model sketsanya saja. Terkadang kalau model aslinya dilihat, itu akan lebih sulit lagi. Nah, ini yang aslinya nih. Seperti yang tadi, ini bagian dalam empulur ya. Yang tebal ini yang mengalami penebalan dinding sel karena diwarnai merah. Ini namanya adalah silem trakeid semua. Ini adalah silem trakeid semua. Yang lubang-lubang ini, hati-hati, ini bukan trakea ya. Ini bukan trakea, karena pinus tidak punya trakea. Ini adalah saluran resin. Ini adalah saluran resin. Nah, kalau saluran resin yang di luar, yang ini. Yang di luar silem. Ini saluran resin yang di dalam silem. Oke, naik ke sini, yang hijau ini, batasannya bisa Anda lihat dari sini nih. Dari sini sampai sini. Ya, nah ini adalah phloem. Oke, ini adalah phloem. Nah, itu phloem tuh. Ya. Oke, phloem berarti cambiumnya kemungkinan yang ada di sini, meskipun tidak terlalu terlihat. Ini cambiumnya. Kemudian apalagi ya? Ini adalah periderm. Ya, ini adalah periderm. Oke, lanjut lagi. Diperbesar lagi sekarang. Nah, ini semua adalah silem trakeid. Semuanya silem trakeid, ini silem trakeid, ini silem trakeid. Ini adalah jari-jari empulur. Ya, ini adalah jari-jari empulur. Ini adalah jari-jari empulur. Ini adalah jari-jari empulur. Ini adalah jari-jari empulur. Anda lihat nih. Di trakeid itu batasannya cuma sampai sini ya. Nah, ini adalah trakeid. Kesininya adalah phloem. Jadi phloem itu kalau saya lihat batasannya dari sini nih. Oke, ini adalah phloem sampai sini. Mohon maaf. Sampai sini. Nah, ini phloem nih. Ya, itu adalah phloem. Ini adalah phloem. Yang di sininya menurut saya ini adalah cambium. Ya, ini adalah cambium. Oke. Saya hapus lagi agar Anda melihat batasannya di mana. Nah, Anda bisa lihat nih ada batasan kan di sini ya. Nah, itu adalah cambiumnya. Nah, sekarang kita lihat jari-jari empulurnya. Jari-jari empulur yang ada di sini, dia jari-jari empulur yang berada di silem, yang berada di trakeid silem. Kalau yang di sini, dia adalah jari-jari empulur yang berada di phloem. Ini juga yang berada di phloem. Nah, beberapa referensi mengatakan ini adalah jari-jari empulur silem. Kalau yang ini adalah sel albumin, yaitu jari-jari empulur phloem. Ya, ini adalah sel albumin. Tapi sama saja, semuanya tersusun atas parenkim sebetulnya. Nah, ini adalah saluran resin di dalam silem, di antara silem. Ini saluran resin yang berada di luar berkas pembuluh. Ya, empulurnya di sini. Oke, lanjut lagi. Ini juga sama. Ini empulurnya, ya.
batas empulurnya yang dari sini, ini adalah empulur. Nah, ini adalah empulur, ini adalah jari-jari empulur, ini jari-jari empulur silem, ini jari-jari empulur silem, ini jari-jari empulur silem. Dan semua yang ada di sini adalah tracheid, silem tracheid semuanya. Yang ini adalah saluran resin, saluran resin, saluran resin. Hati-hati ya, itu bukan trakea sekali lagi. Kemudian dari sini ke sini ini adalah phloem. Ya, ini adalah phloem. Tapi kalau batasan kambiumnya untuk saat ini saya tidak bisa melihat, tapi yang pasti jelas ada di sini. Yang pasti ada di antara silem dan phloem harusnya ya. Sorry, ada di sini nih. Nah, tapi agak sulit sekarang. Seperti itu. Kalau daerah sini daerah korteks namanya. Nah, berarti ini adalah phloem, silem, gymnospermae tampak atas, ya. Sekarang kita melihat yang tangensial. Kita akan melihat foto aslinya tangensial, itu yang tampak ini. Ya, kita akan lihat seperti apa gambarnya. Nah, kita lihat nih. Anda lihat di sini ya, kalau yang tangensial yang Anda lihat itu adalah dinding sel tracheid. Ya, ini dinding sel tracheidnya. Ini adalah saluran tracheidnya. Dan Anda lihat ini adalah jari-jari empulurnya. Plus noktah. Plus noktah ya, plus noktah. Nah, jadi ada noktah. Sekali lagi. Nah, jadi di dalam tangensial ini yang bisa dilihat itu adalah noktah, dinding tracheid, saluran tracheid, dan juga jari-jari empulur tampak samping. Dan juga satu lagi adalah saluran resin yang ada di jari-jari empulur tampak samping, ya. Oke, saya perkecil dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita coba cek foto aslinya seperti apa. Nah, ini Anda lihat di sini, ini adalah saluran dindingnya ya. Mohon maaf, ini adalah dinding tracheidnya, ini adalah dinding tracheidnya. Oke. Ini ini adalah saluran tracheidnya. Ya, ini adalah saluran tracheidnya. Dan kemudian Anda lihat di sini, ini adalah jari-jari empulur tampak samping. Ini adalah jari-jari empulur tampak samping dan seterusnya. Ya. Noktahnya yang mana? Nah, kita zoom sekarang. Noktahnya yang ini. Nah, ini adalah noktah nih. Ini noktah yang ada di dinding sel. Ini noktah dinding sel, noktah dinding sel, noktah dinding sel. Noktah ini adalah noktah ladam, atau noktah setengah ladam, atau noktah setengah berhalaman, atau noktah berhalaman, atau border pit, atau half border pit, sama saja. Dan itu adalah ciri noktah pada tracheid. Ini semua adalah tracheid ya, bukan trakea. Nah, itu adalah contoh penampakan tampak tangensial. Contoh yang lainnya, Anda akan menemukan satu jari-jari empulur tampak tangensial, di mana ada saluran resinnya. Nah, ini adalah saluran resinnya, ya. Dan tentu ini adalah, dinding tracheid. Tentu ini adalah dinding tracheid juga sampai sini. Dan ini adalah saluran tracheidnya. Noktahnya yang mana? Nah, ini noktahnya nih. Nah, ini noktahnya, ya. Seperti itu ya. Oke, kita hilangkan dulu agar Anda bisa lihat lebih jelas lagi. Nah, ini adalah tampak tangensial. Kita lanjut lagi. Sekarang kita akan fokus ke yang radial. Radial itu yang dilihat adalah tampak ini ya. Tampak samping yang agak masuk ke dalam. Yang kita lihat di sini adalah dinding tracheid, saluran tracheidnya, kemudian jari-jari empulur tampak radial, ya. Kemudian ini ada sel parenchymnya, sel parenchym jari-jari empulur, dan Anda lihat noktah-noktahnya, ya, noktah-noktahnya ini juga. Nah, jadi yang radial ini yang Anda lihat nanti adalah noktah. Ada noktah, ada dinding sel tracheid, ada saluran tracheid, ada jari-jari empulur tampak radial, ada sel-sel parenchym jari-jari empulurnya, dan juga ada noktah yang ada di jari-jari empulur, dan juga ada noktah di dinding sel tracheid. Ya, kita akan cek sekarang gambarnya seperti apa. Nah, ketika Anda melihat penampakan mikroskop radial seperti ini, secara sekilas Anda akan melihat dua arah sel. Sel yang pertama adalah yang, saya coba ubah dulu.
kita ganti jadi kuning saja mungkin ya. Yang pertama Anda lihat saluran yang memanjang ke bawah ya, seperti ini. Dan Anda lihat juga ada saluran yang menyamping seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, yang menyamping ini namanya jari-jari empulur tampak radial. Ya. Tapi semua sel yang memanjang ke bawah ini namanya sel trakeidnya, saluran trakeidnya. Jadi yang ke arah sini adalah jari-jari empulur tampak radial, yang ke arah atas bawah itu adalah saluran trakeid. Sekarang kita coba zoom. Kita coba zoom jaringan yang dimaksud. Nah, dari sini ke bawah ini adalah dinding trakeidnya. Ini adalah dinding trakeidnya. Ya. Jadi ini adalah saluran trakeid. Oke, ini adalah saluran trakeid. Dan kemudian Anda lihat di dinding ini ada noktah-noktah. Ya, ada noktah-noktah. Dan kalau kita zoom, noktahnya ini ada lubang kecil dan ada lubang yang besar. Kita coba lihat yang mana ya, yang mungkin agak terlihat jelas. Nah, yang ini nih. Ada lubang kecil, ada lubang besar. Ada lubang kecil, ada lubang besar. Kalau saya menyebutnya ini sebagai half border pit atau noktah setengah berhalaman atau noktah setengah ladam. Tapi kalau di referensi yang lain ini juga disebut sebagai border pit atau noktah ladam, noktah halaman. Sama saja, setidaknya Anda tidak menyebutkan noktah sederhana. Nah, ini ya ada lubang kecil, ada lubang besar. Ini namanya noktah. Nah, ini berarti noktah yang ada pada dinding trakeid. Kalau yang ini, Anda lihat ada arah ke samping, ke kiri, ke kiri dan ke kanan. Nah, ini ya. Ini juga sama. Nah, ini namanya jari-jari empulur. Jari-jari empulur tampak radial. Yang Anda lihat nanti, nah satu kotak ini namanya adalah sel parenkim jari-jari empulur. Ya, ini namanya jari-jari empulur, sel parenkim jari-jari empulur. Kalau di zoom, noktahnya ini beda. Jari-jari empulurnya juga punya noktah, tapi noktahnya lubangnya lebih besar. Nah, ini noktah-noktahnya nih, noktahnya lebih besar. Nah, noktah di dalam jari-jari empulur ini namanya noktah sederhana, ya, atau noktah telur, atau noktah istilahnya apa ya, simple pit, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah noktah sederhana, ukurannya lebih besar dan hanya ada di jari-jari empulur tampak samping. Seperti itu. Oke. Kita lihat lagi, kita zoom lagi. Nah, ini juga masih sama saja. Kalau kita cek, ini adalah dinding trakeidnya. Ini adalah dinding trakeidnya. Ini adalah saluran trakeidnya. Ya, ini adalah jari-jari empulur, ini adalah jari-jari empulur. Ini satu sel parenkim jari-jari empulur, ini satu sel parenkim jari-jari empulur. Ini adalah noktah sederhana atau simple pit. Ya, kalau yang ini, Anda lihat yang ini ada lubang kecil dan ada lubang besar, itu adalah noktah setengah berhalaman atau noktah setengah ladam, atau juga noktah ladam atau noktah berhalaman, sama saja. Ya. Nah, kemudian inilah penampakan dari radial. Jadi untuk pinus ini, baik radial, tangensial, dan juga melintang, itu masing-masing memiliki perbedaan yang khas, ya. Si penampakannya masing-masing memiliki perbedaan yang khas. Kalau di jurnal praktikum, Anda diminta menggambar 3 dimensi pinusnya, ya silahkan saja Anda mau langsung menggunakan gambar yang ini, tinggal ditiru sama, silahkan. Atau Anda mau mencoba bereksperimen dengan menggunakan imajinasi visual spasial Anda untuk melihat satu persatu, atasnya seperti ini, samping tangensial seperti ini, samping radial seperti ini, maka digabungkan menjadi 3 dimensi, itu juga akan lebih baik sekaligus melatih visual spasial Anda. Tapi mau langsung menggambar ini pun tidak dipermasalahkan. Itu kalau di jurnal praktikum. Tapi untuk 3D Blender, pinus itu tidak perlu dibuat 3 dimensinya. Ya, untuk 3D Blender tidak perlu dibuat 3 dimensinya, tapi di jurnal praktikum diminta dibuat 3 dimensinya dalam sketsa tangan bagi mahasiswa saya di anatomi tumbuhan. Dan untuk yang jaringan pembuluh dikotil monokotil, kalau di jurnal praktikum itu ambilnya dikotil, yaitu seruni, silakan saja Anda ambil gambar xylem phloem dengan serat sklerenkimnya,
yang ada di dikotil tapak atas, saya sudah cantumkan di gambar sebelumnya. Dan untuk yang silem floem tapak sampingnya, silakan Anda gunakan gambar yang mana saja karena sama saja. Ya, karena sama saja. Jadi intinya untuk jurnal praktikum yang floem silem, untuk yang seruni, saya ingin Anda menggambar tidak hanya 3 dimensi trakeanya saja, tapi 3 dimensi trakeid, trakea, serat silem, floem, sel pengiring atau sel pengantar, dan juga serat floem. Kalau bisa seperti itu. Ya. Oke, dan selebihnya hanya itu saja mungkin untuk video kali ini. Dan mudah-mudahan video ini bisa memudahkan Anda untuk memahami konsep jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh. Jangan lupa juga subscribe dan dukung terus channel ini agar bisa menghasilkan video-video dan konten yang bermanfaat seterusnya. Terima kasih saya ucapkan, dan cukup itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.